Alkisah dalam perwayangan dikenal 5 bersaudara yang biasa disebut Pandawa, yang memiliki arti putra pandu. Kelima bersaudara tersebut adalah Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa. Di antara para Pandawa, Arjuna terkenal dengan kesaktiannya, terutama dalam hal memanah. Meskipun memiliki ilmu paling tinggi, Arjuna tetap sering melakukan tapa dan menambah kesaktiannya. Suatu hari, Arjuna pergi bertapa di puncak gunung. Suasana sejuk dan jauh dari pemukiman membuat tempat itu sangat cocok untuk bertapa. Arjuna duduk bersila di atas sebuah batu besar, memejamkan mata dan memusatkan pikirannya. Sesaat kemudian, Arjuna pun terlarut dalam semedinya. Siang dan malam, dia bertapa dengan tekun, sehingga tubuhnya memancarkan sinar yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Kekuatan bertapaan Arjuna menimbulkan persoalan besar di Kayangan Suralaya. Kayangan tempat para dewa berguncang. Kawah candra di muka mendidih menyemburkan muntahan lahar. Puncak gunung tempat Arjuna bertapa terangkat ke atas hingga hampir menyentuh langit. Peristiwa ini membuat para dewa di Kayangan menjadi khawatir. Batara Guru pun memanggil Batara Narada dan mengutusnya turun ke bumi untuk mencari tahu penyebab semua kekacauan ini. Setelah terbang berputar-putar di angkasa, Batara Narada melihat Arjuna sedang bertapa. Ia segera menghampiri dan mencoba membujuk Arjuna agar menghentikan tapa beratanya. Cucuku Arjuna, bangunlah dari tapamu. Semua orang, bahkan para dewa, akan celaka jika kau tak menghentikannya. Meskipun mendengar perintah itu, Arjuna enggan menghentikan tapanya. Ia berpikir bahwa jika ia berhenti bertapa, para dewa tidak akan memberinya banyak kesaktian. Batara Narada kemudian mencoba berbagai cara untuk menghentikan tapa berata Arjuna. Ia bahkan mengirimkan setan-setan untuk mengganggu Arjuna bertapa. Namun usaha tersebut gagal. Akhirnya Batara Narada kembali ke Kayangan menemui Batara Guru. Narada, sepertinya kamu gagal menjalankan tugasmu. Benar, Batara Guru. Maafkan saya. Namun sepertinya kita masih punya satu harapan untuk menghentikan Arjuna. Katakanlah. Kita harus meminta bantuan pengasuh Arjuna, yaitu Batara Semar. Baiklah, kali ini kamu harus berhasil. Atas perintah Batara Guru, Narada pun pergi menemui Batara Semar. Selamat datang Batara Narada. Hal mendesak apa yang membuat pengurus Kayangan sampai turun ke bumi? Kedatanganku untuk meminta bantuanmu tentang anak asuhmu yang bernama Arjuna. Ada apa dengannya? Apa yang dilakukannya? Batara Narada kemudian menceritakan tentang semua yang terjadi. Kamulah satu-satunya harapan para dewa di Kayangan yang bisa membujuk Arjuna agar segera mengakhiri tapaannya. Baiklah, kalau begitu aku akan berusaha menyadarkannya. Batara Semar kemudian menemui Batara Togok dan menceritakan semuanya. Jika para dewa saja gagal menghentikan Arjuna, bagaimana dengan kita? Sudah, ikut saja denganku.
Setibanya di gunung tempat Arjuna bertapa, Semar dan Togok terkejut melihat gunung itu sudah menjulang tinggi. Mereka berbencar, masing-masing menempati sisi gunung, lalu mengumpulkan kekuatan. Dengan kekuatan mereka, puncak gunung itu dipotong dan dilempar ke tempat lain. Dentuman keras terdengar disertai guncangan dahsyat yang membangunkan Arjuna dari tapanya. Batara Semar dan Batara Togok pun menghampiri Arjuna. Ada apa ini? Kami memotong dan melemparkan puncak gunung ini, Raden. Kenapa guru? Gara-gara itu aku terbangun dari pertapaku. Tentu para dewa tidak akan menambahkan kesaktianku. Maaf, Raden. Justru pertapaanmu itu telah membuat para dewa resah. Lagi pula, untuk apalagi Raden meminta banyak kesaktian? Bukankah sudah cukup dengan kesaktian yang telah Raden miliki saat ini? Benar kata Batara Semar, Raden adalah seorang kesatria yang seharusnya memiliki sifat rendah hati. Apakah Raden tidak menyadari jika pertapaan Raden ini bisa mencelakakan banyak orang dan para dewa? Mendengar nasihat tersebut, Arjuna akhirnya sadar, mengakui kesalahannya. Ia berterima kasih kepada Batara Semar dan Batara Togok karena telah menyadarkannya. Gunung tempat Arjuna bertapa kemudian dinamakan Gunung Arjuna, sedangkan potongan gunung yang dilemparkan oleh Batara Semar dan Batara Togok dinamakan Gunung Wukir. Bagus. Nice. Karena kami ha, karena kami ha. Hari. Bos. Oke. Ngomong ya. Ngomong. Thanks, Kejaran nggak topeng. Langsung ditapa gunung. Kepriwet semua Allah. Pri, ngomong apa bibir ya? Kita selesai geli. Wis. Apa nih?